Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya untuk membacakan buku yang berjudul Super Personality Plus, Menciptakan Pribadi Memikat dan Berpengaruh. Sebelumnya kita telah membahas kepribadian pengantar dan judul di bagian 1, memahami kepribadian dan dasar-dasar dari kepribadian, dan sekarang sudah mencapai kita akan membahas tipe kepribadian cinta damai atau pragmatis. Orang dengan kepribadian pragmatis tidak menyukai konflik. Karena itu, disuruh apa saja ia mau lakukan, meski itu ia tidak suka. Alhamdulillah. Orangnya cinta damai, sebab itulah disuruh apa saja ia mau lakukan, meski ia tidak suka. Baginya kedamaian adalah segalanya. Jika timbul masalah, ia akan berusaha mencari solusi yang damai tanpa timbul pertengkaran. Ia mau merugi sedikit atau rela sakit asalkan masalahnya segera selesai. Kaum pragmatis kurang bersemangat, kurang teratur, dan serba dingin. Cenderung diam, kalem, dan kalau memecahkan masalah umumnya sangat menyenangkan. Orangnya kalem dan kalau memecahkan masalah umumnya sangat menyenangkan. Dengan sabar ia mau jadi pendengar yang baik, tapi kalau disuruh untuk mengambil keputusan, ia akan terus menunda-nunda. Kalau Anda lihat tiba-tiba ada sekelompok orang berkerumunan mengelilingi satu orang yang asyik bicara terus, maka pastilah para pendengar yang berkerumun itu orang-orang pragmatis. Sedang yang bicara tentu saja sanguinis. Sanguinis sudah kita bahas pada episode sebelumnya ya guys. Jika teman-teman ingin mendengarkan, silahkan cari mengenai sanguinis yang telah saya upload sebelumnya. Berurusan dengan orang pragmatis bisa serba salah, ibarat keledai, kalau didorong ngambek, tapi kalau dibiarin tidak jalan. Jika Anda mempunyai teman pragmatis, Anda harus rajin memotivasinya sampai ia termotivasi sendiri. Kemudian kita akan membahas kekuatan dan kelemahan. Dari segi kekuatan, mudah bergaul, santai, tenang, teguh, sabar, pendengar yang baik, tidak banyak bicara, cenderung bijaksana, simpatik, baik hati, sering menyembunyikan emosi, kuat di bidang administrasi, cenderung ingin segalanya terorganisasi, penengah masalah yang baik, cenderung berusaha menemukan cara termudah, baik di bawah tekanan, menyenangkan dan tidak suka menyinggung perasaan, humoris, senang melihat dan mengawasi, peduli, mudah dan rukun, damai. Dari segi kelemahan, cenderung tidak suka perubahan atau kegiatan baru, takut dan khawatir, menghindari konflik dan tanggung jawab, keras kepala, sulit kompromi karena merasa benar, terlalu pemalu dan pendiam, humor kering dan mengejek atau sarkastis, kurang berorientasi dan pada tujuan, sulit bergerak dan kurang memotivasi diri.
Lebih suka sebagai penonton daripada terlibat, tidak senang didesak, suka menunda-nunda atau menggantungkan masalah. Orang dengan kepribadian flegmatis memiliki sifat alamiah, pendamai dan tidak suka kekerasan. Ia mudah bergaul, enak diajak bicara, ramah dan menyenangkan. Selera humornya juga bagus, bahkan bisa membuat pendengarnya tertawa sampai terbahak-bahak. Di balik pribadinya yang dingin dan malu-malu, sesungguhnya ia memiliki kemampuan untuk dapat lebih merasakan emosi yang terkandung pada sesuatu. Berikutnya, tipe kepribadian melankolis. Melankolis atau si sempurna. Orang dengan kepribadian melankolis agak berseberangan dengan sanguinis. Seorang melankolis cenderung serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun, sesuai pola. Umumnya mereka ini suka dengan fakta-fakta dan data-data, angka-angka dan sering sekali memikirkan segalanya secara mendalam. Dalam sebuah pertemuan, orang sanguinis selalu saja mendominasi pembicaraan, namun orang melankolis cenderung menganalisa, memikirkan, mempertimbangkan, lalu kalau bicara, pastilah apa yang ia katakan betul-betul hasil yang ia pikirkan secara mendalam sekali. Orang melankolis selalu ingin serba sempurna dan ingin teratur. Karena itu, jangan heran jika Anda punya balita yang melankolis, tak akan bisa tidur hanya gara-gara selimut yang membentangi tubuhnya belum tertata rapi. Jadi anak melankolis itu ya seperti itu. Jangan pula coba-coba mengubah isi lemari yang telah ia susun, sebab betul-betul sudah ditata apik sekali sehingga warnanya, jenisnya, klasifikasi pemakaiannya sudah ia perhitungkan dengan rapi. Kalau perlu, ia tuliskan satu persatu tata letak setiap jenis pakaian tersebut. Ia akan dongkol sekali kalau susunan itu tiba-tiba jadi lain. Melankolis ini memang si sempurna ya. Kemudian si melankolis ini di sisi kekuatan dan kelemahan. Sisi kekuatan: analitis, mendalam dan penuh pikiran, serius dan bertujuan, terjadwal, artistik, musikal dan kreatif, sensitif, mau mengorbankan diri dan idealis, standar tinggi dan perfeksionis, senang perincian, tekun, serba tertib dan teratur rapi, hemat, melihat masalah dan mencari solusi kreatif. Kalau sudah mulai, segera dituntaskan. Berteman dengan hati-hati, puas di belakang layar, menghindari perhatian, mau mendengar keluhan, setia, sangat memperhatikan orang lain. Itu dari segi kekuatan. Kelemahannya: cenderung melihat masalah dari sisi negatif, murung dan tertekan, mengingat yang negatif dan pendendam, mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri rendah. Lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan. Tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah-ubah, terlalu menganalisa dan merencanakan, standar tinggi, hidup berdasarkan definisi, sulit bersosialisasi, sensitif terhadap kritik yang menentang dirinya, sulit mengungkapkan perasaan dan cenderung menahan kasih sayang, skeptis terhadap pujian. Orang melankolis umumnya tertutup. Kalau ada masalah biasanya disembunyikan. Jikalaupun dibagi, pastilah dibagi dengan orang yang paling dia percaya. Ia juga kadang suka meremehkan diri mereka sendiri, padahal apa yang dikerjakannya
mungkin lebih bagus daripada orang lain. Ia juga idealis. Kalau sesuatu yang ia punya atau kerjakan tidak sesuai kehendaknya, ia cepat mengeluh juga. Orangnya idealis, kalau sesuatu yang ia punya atau kerjakan tidak sesuai kehendaknya, ia cepat mengeluh. Kemudian ada tipe kepribadian koleris atau si kuat. Terima kasih teman-teman pada episode kali ini telah mendengarkan. Kemudian akan dilanjut pada episode berikutnya membahas kepribadian si kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.